masalah kan? Tetapi kita mencintai mereka dan banyak pelajaran yang dibuat oleh mereka yang berharga. Masalah perbedaan pendapat kita maafkan. Dari dulu bukan baru. Dan kita dengan tiga ini, jika faham dan yakin, cukup bangga. Meskipun sebagian orang tidak suka dengan tasawuf. Al-Azhar 1000 tahun sufi semua. Indonesia, Malaysia semua orang sufi. Alhamdulillah, jika tasawuf bid'ah dan keliru, banyak ulama-ulama pendahulu kita akan bersama-sama ke neraka. Insya Allah. Senang kan kalau bersama-sama ringan, dipikul sama-sama. Tapi kalau sedikit, wah begini. Jadi saya tidak takut karena banyak sekali ulama Arab, Mesir, Saudi pun sampai hari ini masih ada ulama sufi. Yaman lagi banyak, Syam, Syria, Bahrain, Indonesia, Singapura, Malaysia. Semua umat Islam ada sufi. Bukunya banyak. Saya lihat, ini kalau si sufi dikatakan kafir semua, habislah umat Islam semua. Lebih banyak di neraka. Saya akan ambil yang banyak meskipun di neraka. Ini jawaban yang apologi. Mustahil. Jadi itu masalah politik. Imam Abu Hanifah pernah dicambuk 40 kali dan dagingnya pecah. Apakah Imam Abu Hanifah salah? Karena masalah politik. Imam Syafi'i dipukul kepalanya oleh kayu dan berdarah, pun masalah politik. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara 20 tahun, pun masalah politik. Hatta Imam Ibnu Taimiyah diracun mati di dalam penjara Sijin, pun masalah politik. Hallaj dibunuh, pun masalah politik. Politik jika sudah bermain mempengaruhi satu pemikiran, satu golongan, satu ulama, maka akan memusuhi yang lain. Jika itu agama, maka tidak boleh memusuhi. Itu akhlak. Jika memusuhi, maka ada masalah politik. Silakan di negara kita, kenapa bermusuhan? Masalah politik. Itu aja jawaban yang singkat. Ya, kalau perlu kita buat satu daurah khusus untuk kenapa orang membenci tasawuf. Itu satu daurah. Aulawiyat antara pemikiran dan akhlak. Ulama dulu akhlak diutamakan daripada pemikiran. Saya gampang menjawab. Ada yang namanya intelektual, pemikiran kan? Ada yang namanya spiritual. Ada yang namanya emosional. Oke? Intelektual katakan akademisi. Orang mungkin secara intelektual ilmunya banyak, prestasinya tinggi, mumtaz, dan jadi doktor dan sarah bagi mentang atas kerja diskusi. Oke? Tetapi ketika dia berinteraksi dengan manusia, tak pandai. Ininya cerdas, emosinya tak cerdas. Banyak orang sakit hatinya karena berinteraksi dengan orang cerdas, orang hebat. Ya. Dan ada yang emosionalnya sangat cerdas, pandai cakap orang dan banyak pengikutnya, dan tetapi ilmunya tak ada. Sebetulnya persoalannya ada di masalah spiritual. Jika ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Ini sembuh, tak boleh sembuhkan ini. Ini sembuh, tak boleh sembuhkan ini kalau sakit. Tetapi kalau ini sembuh, semua penyakit ini akan disembuhkan. Ada umpama daqiq, tepung. Pemikiran umpama garam. Makanan bakwan, tahu bakwan? Apa ya bakwan itu? Yang dicocok apa namanya? Cucur. Banyak mana garam dengan daqiq, dengan tepungnya?
banyak tepungnya. Kalau banyak garamnya macam mana? Jadi adab harus lebih banyak daripada ilmu. Negara kita kurang adab apa kurang ilmu? Di Indonesia itu bukan sedikit yang berilmu, tapi adabnya tidak ada, maka banyak korupsi pemerintahnya. Indonesia, karena Malaysia takut untuk saya cakap ini. Kurang adab bukan kurang ilmu. Semua yang jadi pemerintah dokter, profesor dokter, korupsi. Silahkan makan pemikiran. Syaitan banyak berpikir tapi tidak punya adab. Ini jawaban cepat karena 5 menit. Kalau jawaban panjang mungkin lain lagi jawabannya ada lagi. Nanti setelah istirahat kita akan jawab lagi. Yang punya apa belum dijawab, insya Allah nanti dijawab. Lepas ini kita berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.